Perkenalkan, nama saya Tami Suryani. Saya dari divisi kreatif tim yang akan menjelaskan tentang ide ataupun konsep dari acara yang Sri Kandi Agensi propose untuk kampanye anti perundungan. Jadi, konsep yang kami angkat oleh Sri Kandi Agensi untuk kampanye anti pembulian ini adalah dengan mengangkat judul "Pernahkah kita menjadi pembuli tanpa kita sadari?" Judul tersebut diangkat sebagai bahan perenungan dan friendly reminder untuk diri kita sendiri. Apakah kita tanpa sadar pernah menjadi pembuli? Karena di dalam kasus pembulian, tidak sedikit yang terjadi karena pelakunya tidak menyadari apa yang dilakukannya. Hal tersebut biasanya terjadi di dalam kehidupan dan kegiatan bersosial kita sehari-hari. Agensi kami mengangkat konsep tersebut karena di dalam kasus pembulian, tidak hanya ada korban sebagai objeknya, tetapi ada juga pelaku sebagai subjek yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Jadi, agensi kami berusaha mengangkat kasus pembulian dari sisi yang lain. Perkenalkan, nama saya Cut Amelia, divisi saya di Agensi Sri Kandi sebagai manajer operasional. Tugas saya menentukan tanggal pelaksanaan pada acara. Acara kampanye ini bertepatan pada tanggal 4 Mei 2002, sekaligus sebagai peringatan Hari Anti-Bullying Sedunia. Sejak tahun 2012 lalu, tanggal 4 Mei disepakati menjadi Hari Anti-Bullying Sedunia oleh PBB. Hari Anti-Bullying diperingati di Indonesia sebagai bentuk kekhawatiran tentang perilaku bullying yang semakin marak terjadi di Indonesia. Kita sebagai masyarakat harus memperingatinya dan harus mempromosikan kalau cyberbullying sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Mengingat pentingnya upaya menanggulangi aksi perundungan ini, maka perlu adanya solusi yang efektif dan rasanya kampanye ini sangat tepat untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Dwi Andriani Sakita. Saya di sini sebagai divisi Field Coordination ingin menyampaikan tentang lokasi dari kegiatan kampanye ini. Kegiatan kampanye ini dilakukan di rumah masing-masing melalui penyebaran platform online. Hal ini guna untuk mengurangi mobilitas di luar serta melaksanakan protokol kesehatan. Dilihat dari bagaimana situasi gentingnya pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, diharapkan partisipasi bersama dalam menggalakkan kampanye ini agar pesan dan informasi dapat tersampaikan ke masyarakat luas. Halo, saya Dinda Sosan dari Divisi Marketing Sri Kandi Agensi. Di sini saya akan menjelaskan media publikasi apa saja yang akan dipakai dalam kegiatan kampanye anti-bullying yang diselenggarakan oleh Lembaga Titik Terang. Karena kampanye ini diselenggarakan di tengah pandemi yang masih bergulir, maka kita harus mengurangi mobilitas dan juga kerumunan di tengah masyarakat. Karena hal itu, kami memanfaatkan platform digital ataupun sosial media sebagai media publikasi kampanye ini. Media tersebut meliputi Instagram Live, Instagram TV, Facebook Live, dan juga YouTube Live. Di dalamnya terdapat fitur live comment dan juga live bersama, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara audiens dan juga informan. Selain itu terdapat fitur share ulang sehingga informasi dalam kampanye ini dapat disebarluaskan ataupun ditonton kembali di lain waktu oleh audiens. Media pendukung yang kami gunakan yaitu berupa video kampanye yang berjudul "Pernahkah Kita Menjadi Pembuli?". Konsep yang kami gunakan yaitu lebih menonjolkan rasa perlindungan dan friendly reminder untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah bijak dalam berpendapat ataupun memberikan komentar kepada orang lain? Apakah tanpa sadar kita pernah menjadi pembuli, sengaja ataupun tidak disengaja? Video yang kami buat dengan harapan pelaku pembuli dapat memikirkan konsekuensi apa yang akan didapatkan setelah ia membuli. Dengan membuli, selain memuaskan diri dengan berkomentar tidak baik kepada seseorang, apakah ada hal lain yang ia dapatkan? Oleh karena itu, bijaklah sebelum berkomentar ataupun berpendapat. Jadilah kawan, bukan lawan, dan ciptakan lingkungan yang sehat yang bisa mensupport
serta mendukung teman kita satu sama lain. Seorang siswi SMA Negeri 9 Serua Ciputat, Tangerang Selatan melaporkan aksi bullying oleh kakak kelasnya. Isu bullying memang bukan hal yang baru. Sebuah aksi penindasan atau kekerasan yang dilakukan untuk mengintimidasi orang lain, hal itu bisa dilakukan secara fisik maupun secara mental. Seperti yang sekarang menjadi tren bullying di dunia maya. Salah satu yang pernah menjadi korban bullying adalah Afgan Syahreza. Saikoji atau biasa disapa Igor ternyata pernah menjadi korban bullying saat masih di sekolah. Seorang Jamil Azaini atau akrab disapa Jamil. Terlahir dari keluarga miskin, Jamil kerap dibully oleh teman-temannya karena kondisi ekonomi keluarganya. Tantia Dian Permata Indah atau akrab disapa Tantia semasa sekolah tidaklah semanis kisah-kisah tersebut. Sejak kelas 2 SD, gadis kelahiran Jakarta 30 Maret 1990 ini sudah merasakan pahitnya menjadi bulan-bulanan teman sekolahnya. Bullying ataupun perundungan merupakan sebuah fenomena sosial yang tengah mengusik perhatian kita belakangan ini. 4 dari 10 anak Indonesia mengalami perundungan di sekolah maupun secara daring. Perundungan dapat merusak rasa percaya diri, pendidikan maupun kesehatan mental anak. Dampaknya bisa dirasakan seumur hidup. Tapi kita bisa membuat perubahan. Kamu pintar, kamu menarik. Kuat dan baik hati. Mari sebarkan kebaikan dan jangan diam saja. Jika kamu mengalami perundungan atau mengenal seseorang yang menjadi korban perundungan, carilah bantuan dari orang yang kamu percaya atau hubungi TESPA atau layanan SAPA. Bersama kita hentikan perundungan.